hari ini kenapa saya tidak mau dipanggil Ustadz? Karena nama Ustadz atau predikat Ustadz itu sudah dikotori dengan orang-orang yang kemudian muncul mengaku dirinya sebagai Ustadz. Saya khawatir saya berada pada golongan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah ala rabbul mustafa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wal jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahd. Dulu ya nasana, teman-teman sekalian yang saya hormati, kakanda. Pertama, saya ingin menegaskan di sini. Tadi perkataan ketua mengatakan bahwa Ustaz Muhammad Ali. Mungkin pribadi saya mengatakan bahwa hari ini kenapa saya tidak mau dipanggil Ustaz? Karena nama Ustaz atau predikat Ustaz itu sudah dikotori dengan orang-orang yang kemudian muncul mengaku dirinya sebagai Ustaz. Saya khawatir saya berada pada golongan seperti itu. Yang kedua, persoalan pembawa hikmah ini sebenarnya saya juga tidak sangka saya membawakan hikmah di sini. Apa rapat tawandi itu? Saya hadir di sini rapat tawandi itu mapenda ibasinopa. Artinya orang-orang yang di hadapan saya ini itu jelas sudah mengetahui esensi dari sebuah hikmah maulid tersebut. Jadi saya tampil di sini rapat tawandi mapaganna ya acara. Jadi tidak lengkap acara maulid kalau tidak ada pembawa hikmahnya. Jadi posisi saya sebagai pelengkap saja. Hadirin dulu yang sana yang sama-sama dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa hari ini kita berada pada hari banyak orang yang memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa dicontohi. Sekali lagi saya katakan bahwa hari ini kita berada pada hari di mana banyak orang yang memberi contoh, tapi sangat sedikit yang bisa dicontohi. Mengapa demikian? Ketika kita melihat media sosial dan lain-lain sebagainya, maka banyak sekali orang yang memberikan contoh, baik itu contoh baik maupun contoh buruk. Tetapi yang paling terpenting ialah bagaimana seseorang itu bisa memberikan contoh kepada orang yang lain. Untuk itu, malam ini kita akan membahas bagaimana contoh-contoh yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Lulare uyana sana sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang paling besar diberikan Rasulullah SAW. 13 tahun Rasulullah SAW ada di Mekah, dia memperbaiki akhlak orang-orang Mekah, dan itulah yang patut kita contohi. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di sana tahu ilmunya sudah
tetapi kemudian akhlaknya masih di bawah dari 0%. Itulah kemudian yang dibutuhkan bangsa ini adalah orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang pintar. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian benar dan pintar bisa kemudian kita miliki dan kemudian kita meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar yang sana ada cerita-cerita di luar. Kalau orang yang tampil ceramah itu ada dua opsi yang muncul. Yang pertama, Eropa ceramah di ayam sanggak yang singgung. Yang kedua, masa sana Eropa ceramah di ayam dan lesan apa-apa. Apalagi ada diri di depan kita, ada taluk yang ya modelnya ada yang menari, ada uang 500 di atas, dan itu mungkin bisa menjadi rebutan buat kita semua. Sebelum kita masuk di tirik, yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita di muka bumi ini harta, menitipkan kepada kita akal, menitipkan kepada kita pasangan dan lain sebagainya. Bagaimana titipan itu kita jaga sehingga akhlak kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berada lagi di posisi awam, tetapi sejatinya kita naik berada posisi khawasul khawas. Inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Semua sesuatu yang ada di muka bumi ini itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dititipi asrama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana asrama itu kita jaga dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah. Nah, kita dititipi oleh pemerintah dengan adanya fasilitas yang ada. Bagaimana titipan itu kita jaga sehingga pemerintahnya tidak marah. Kalau kita minta lagi pasti dikasih. Itulah esensi dari sebuah titipan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu merupakan titipan buat kita. Dan sejatinya titipan, bagaimana titipan itu bisa dijaga. Kalau titipan tidak bisa dijaga, maka pasti pemilik yang punya marah.